Agama apa sih yang paling masuk akal? Jawaban singkatnya nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena agama itu cuma masuk akal untuk orang yang mempercayainya. Dasar agama dan ketuhanan memang nggak masuk akal. Konsep mengenai keberadaan Tuhan itu tidak masuk akal, makanya yang digunakan adalah iman, bukan akal. Iman itu kan percaya tanpa melihat, percaya tanpa menyaksikan. Karena Tuhan itu nggak bisa diamati, jadi tidak bisa dibuktikan ada, tidak bisa dibuktikan tidak ada. Kalau kita berbicara tentang Islam, maka ada satu hal yang sangat menarik untuk dibicarakan yang mungkin tidak akan pernah selesai. Dia adalah dasar daripada Islam, prinsip awal-awal di dalam Islam yang kita kenal dengan nama akidah. Akidah adalah bahasa para fuqaha, para ulama, sementara di dalam Al-Quran kita menemukan dengan diksi yang berbeda, yaitu adalah iman. Iman, akidah adalah sesuatu yang sama. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya seseorang itu bisa beriman? Dan apa yang membedakan antara seseorang yang beriman dengan yang tidak beriman? Mudahnya begini, ketika seseorang sudah beriman, maka hidupnya insya Allah beres. Seandainya agamanya benar, itu berarti dia beriman. Tapi kalau seandainya seseorang mengaku sebagai seorang muslim, tapi dia tidak menjalankan apapun yang Allah perintahkan, maka ada masalah pada keimanannya. Kenapa? Karena keimanan adalah tentang pertanyaan why, tentang pertanyaan kenapa. Ketika seseorang bisa menjawab pertanyaan kenapa, maka dia beriman pada Allah. Kenapa sih saya harus Islam? Kenapa sih Allah harus Tuhan saya? Kenapa sih saya harus taat pada Allah? Kenapa sih saya harus sholat? Maka semua pertanyaan why pasti akan menghasilkan jawaban tentang keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel saya. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Kumela ini mengatakan agama itu nggak masuk akal. Seolah-olah agama ini buatan manusia. Al-Quran itu hanya karangan Nabi Muhammad, bukan firman Allah. Lalu di sini Ustadz Felix Syekh itu mengatakan, kenapa kita harus belajar Islam? Ada apa di dalam Islam ini? Nah, jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan nonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang Islam, maka ada satu hal yang sangat menarik untuk dibicarakan yang mungkin tidak akan pernah selesai. Dia adalah dasar daripada Islam, prinsip awal-awal di dalam Islam yang kita kenal dengan nama akidah. Akidah adalah bahasa para fuqaha, para ulama, sementara di dalam Al-Quran kita menemukan dengan diksi yang berbeda, yaitu adalah iman. Iman, akidah adalah sesuatu yang sama. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya seseorang itu bisa beriman? Dan apa yang membedakan antara seseorang yang beriman dengan yang tidak beriman? Mudahnya begini, ketika seseorang sudah beriman, maka hidupnya insya Allah beres. Seandainya agamanya benar, itu berarti dia beriman. Tapi kalau seandainya seseorang mengaku sebagai seorang muslim, tapi dia tidak menjalankan apapun yang Allah perintahkan, maka ada masalah pada keimanannya. Kenapa? Karena keimanan adalah tentang pertanyaan why, tentang pertanyaan kenapa. Ketika seseorang bisa menjawab pertanyaan kenapa, maka dia beriman pada Allah. Kenapa sih saya harus Islam? Kenapa sih Allah harus Tuhan saya? Kenapa sih saya harus taat pada Allah? Kenapa sih saya harus sholat? Maka semua pertanyaan why pasti akan menghasilkan jawaban tentang keimanan. Ketika seseorang tidak tuntas dalam menjawab pertanyaan why ini, maka ada yang masalah dalam keimanannya. Tapi apabila dia sudah menjawab pertanyaan why ini dengan baik, dengan sempurna, maka dia pasti akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahnya, ketika Anda mengalami satu permasalahan, apapun itu permasalahannya, atau Anda melihat seorang muslim yang lain yang bermasalah, apapun itu masalahnya, pasti akan ada masalah dengan keimanannya. Pasti ada problem dengan keimanannya. Pasti pertanyaan why belum dia jawab dengan tuntas. Kok ada sih ada orang yang nggak mau sholat? Sudah 17 tahun, tapi dia tidak mau sholat. Sudah 21 tahun, tapi tidak mau nutup aurat. Berarti ada masalah dengan why-nya. Kalau why-nya sudah dijawab, semuanya beres. Misal, suatu waktu anggap saja Anda bertemu dengan seorang ibu-ibu di jalan. Anda tidak pernah bertemu dia sebelumnya, Anda tidak pernah kenal dia sebelumnya, lalu tiba-tiba dia sampaikan pada Anda, "Dek, tolong saya dong untuk beliin ikan asin. Beliin saya ikan asin dong." Lalu kemudian kita mungkin melihatnya dengan heran. Kemudian berpikir, ini orang siapa? Kok berani-berani jadi nyuruh saya? Walaupun mungkin kita punya uang, walaupun kita tahu di mana belinya, walaupun kita tahu bagaimana cara belinya, tapi kita nggak akan mau. Lah kenapa? Lah kamu siapa? Lah kenapa saya harus membelikan kamu ikan asin? Kita aja baru pertama kali ketemu. Pertanyaan kenapa tidak bisa kita jawab. Maka kita tidak mau melakukan apapun yang dia minta kepada kita. Tapi apabila sudah ada jawaban daripada pertanyaan kenapa, maka semuanya menjadi berbeda. Misal, ada telepon dari ibu kita lalu berkata, "Dek, tolong minta beliin ibu dong. Ibu tolong minta beliin ikan asin dong." Langsung pasti kita mau lakukan. Andaikan kita tidak punya uang, kita pinjam. Andaikan kita tidak tahu di mana belinya, maka kita akan tanya pada orang yang tahu. Andaikan kita tidak tahu bagaimana cara belinya, kita akan belajar demi untuk merealisasikan permintaan ibu kita. Karena kita punya jawaban, why? Kenapa saya harus taat pada ibu? Karena saya adalah anaknya. Kalau saya tidak taat pada ibu saya, nanti dia sedih.
Dan saya sudah kewajiban saya untuk berbakti, karena dia sudah melakukan banyak buat saya, maka saya harus membalasnya. Ini pertanyaan why-nya. Pertanyaan saya kemudian, kalau seandainya sama ibu dan bapak kita mau taat, karena kita sudah punya why, pertanyaannya, mengapa ada orang-orang yang ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya bukan sami'na wa ata'na, tapi sami'na, pikir-pikir dulu. Saya dengar, lalu saya pikir-pikir dulu. Saya dengar, lalu saya pilah-pilah dulu. Dia mendengar, lalu kemudian kayaknya ini nggak enak deh. Kayaknya ini saya nggak bisa deh. Kayaknya ini terlalu sulit deh. Lalu dia cari alasan. Dia kemukakan banyak sekali kemudian alasan-alasan untuk tidak mau taat pada Allah. Mbak, kenapa nggak tutup aurat, Mbak? Mbak kan sudah balik. Mbak kan sudah 21 tahun. Harusnya kan Mbak nutup aurat. Oh, jadi gini ya, Mas ya. Yang namanya nutup aurat itu kan tergantung kesiapan hati. Nah, ini saya hatinya belum siap. Jadi, hati saya belum siap untuk kemudian menutup aurat. Padahal yang namanya nutup aurat itu kewajiban siap atau tidak siap, gitu kan ya. Tapi banyak alasan. Lalu kemudian ditanya, kenapa belum nutup aurat? Dibilang lagi, mendingan mana, Mas? Antara yang kerudungan, lalu kemudian dia masih maksiat, ataukah yang nggak kerudungan tapi berbuat baik? Nah, ini alasan-alasan lagi. Ada orang kemudian ditanya, kenapa kamu nggak sholat? Seorang laki-laki, dia bilang, waduh, mohon maaf Mas, saya ini belum dapat hidayah. Mohon maaf Mas, ini Allah belum menyentuh hati saya untuk sholat. Nah, ini alasan lagi. Padahal dia sudah gede, dia sudah harus melakukan sholat. Lah, kenapa bisa begitu? Karena dia tidak punya alasan. Tapi bayangkan, andaikan seseorang mengenal Allah sebagaimana mengenal ibu dan bapaknya, bahkan lebih daripada mengenal ibu dan bapaknya, apa yang terjadi? Tentu sesuatu yang berbeda. Apabila why sudah dijawab. Ini yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dihadapkan pada dia dua pilihan, apakah dia mau dibakar atau dia mau lari. Maka yang dipilih adalah ya nggak ada masalah dibakar. Daripada kemudian dia lari daripada akidahnya, lari daripada kebenaran, maka mendingan dia dibakar. Lah kenapa? Karena keyakinan dia tentang why, kenapa dia memilih Allah, itu kuat sekali. Maka dia tahu api itu panas, tapi dia lebih tahu Allah itu ada. Maka dia berpikir, andaikan Allah pengen saya mati, maka nggak usah masuk api, saya sudah bisa dimatikan Allah. Tapi kalau seandainya Allah belum pengen saya mati, maka api tidak akan pernah mencelakakan saya. Dan kalaupun saya masuk api lalu mati, maka Allah akan mengganti dengan tempat yang lebih baik. Karena dia sudah tahu why, kenapa saya harus taat dengan Allah. Alhamdulillah, saya masuk Islam tahun 2002, saya tidak memiliki modal apapun selain why tadi. Hanya jawaban daripada pertanyaan, kenapa saya harus jadi seorang muslim? Kenapa saya harus punya Tuhan namanya Allah? Kenapa Rasul saya namanya Muhammad? Kenapa saya memilih Al-Quran sebagai kitab suci? Ini yang saya punya. Maka ketika saya masuk Islam, saya tidak memahami apapun, bahkan huruf hijaiyah saja tidak bisa membedakan yang mana jim, yang mana kha, yang mana ha, yang mana kemudian huruf yang lain, tidak bisa. Bulan-bulan di dalam Islam juga tidak pernah saya hafalkan. Nabi-nabi dan Rasul juga tidak pernah saya ketahui. Tapi ketika saya punya pertanyaan why, maka saya mau belajar. Maka saya mau mencari tahu. Itu pun yang harus kita sampaikan pada anak-anak kita, pada kerabat-kerabat kita, pada saudara-saudara kita, bahkan pada diri kita sendiri. Khususnya buat teman-teman yang baru hijrah atau sedang hijrah, maka solusi daripada hijrah kita agar istiqomah adalah menjawab pertanyaan why hingga tuntas. Yang insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Iman adalah why. Menyelesaikan pertanyaan why berarti menyelesaikan tentang keimanan kita, insya Allah. Saya Felix Yao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita perhatikan dari seluruh video Kumela ini, di mana Kumela ini memang 99% videonya itu membahas tentang agama Islam. Ujung-ujungnya menyudutkan agama Islam. Apalagi si Kumela ini mengakunya pernah mondok, hafal Al-Quran 30 juz, pernah jadi guru ngaji juga, dan ahli tafsir juga. Tapi sekarang dia memutuskan untuk tidak percaya dengan Al-Quran. Bahkan Kumela ini mengatakan bahwa Al-Quran ini tidak bisa dipakai pada zaman sekarang ini. Seolah-olah Al-Quran ini sudah kedaluarsa ayatnya. Jadi kalau kita membahas tentang Al-Quran, di mana memang Al-Quran ini tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Setuju dengan ilmu modern, dengan sains, teknologi, embriologi. Bagaimana bisa dia mengatakan Al-Quran ini kedaluarsa? Ini benaran hafal Al-Quran atau hanya sekedar omong-omong? Ketika si Kumela ini mengatakan dia hafal Al-Quran, di tes Ustadz Hani Kristianto hafalannya, ini masih sangat belepotan. Ini sama seperti anak TK yang lagi belajar menghafal Al-Quran. Dia ini belum bisa kita katakan hafal Al-Quran. Itu ada di channel saya ya, di Habibi Sunobong, bagaimana hafalan dari Kumela ini. Jadi teman-teman bisa cek sendiri ya. Silahkan nilai sendiri, berikan komentarnya bagaimana tanggapan teman-teman terhadap dari hafalan Kumela. Jadi kita bukan mencaci maki Kumela atau merendahkan Kumela. Kita itu hanya menanggapi apa yang disampaikan oleh Kumela ini. Nah, jadi kepada teman-teman di sini mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.